Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, semester 3, kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 3 poin materi. Materi yang pertama yaitu tentang teori praklasik perdagangan internasional, kedua teori keunggulan komparatif, dan yang ketiga contoh penerapan teori keunggulan komparatif. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nida Alpadilla dengan NIM 34032200081. Saya Mia Kuratul AN, NIM 3403220129. Saya Depa Darawati dengan NIM 3403220073. Saya Mega Purnamasari dengan NIM 34032200048. Perdagangan internasional telah menjadi bagian penting dari perekonomian global saat ini. Namun, sebelum teori-teori modern tentang perdagangan internasional muncul, ada beberapa teori praklasik yang membentuk dasar pemikiran tentang perdagangan internasional. Teori praklasik perdagangan internasional adalah pemahaman awal tentang perdagangan internasional sebelum teori ekonomi modern berkembang. Teori ini tidak selalu sistematis dan tidak memiliki perwakilan yang jelas. Ada beberapa teori praklasik yang menjadi bagian dasar pemikiran tentang perdagangan internasional. Di antaranya yaitu yang pertama, teori merkantilisme, yang kedua ada teori keunggulan absolut, dan yang ketiga ada teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori merkantilisme. Teori ini menganggap perdagangan internasional adalah persaingan antara negara-negara, di mana negara tersebut harus bisa mengekspor lebih banyak daripada impor untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, teori keunggulan absolut. Teori ini menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dari negara lain, dan mengimpor barang yang tidak dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang relatif lebih kecil dari negara lain, dan mengimpor barang dari negara lain yang barangnya itu diproduksi dengan biaya yang relatif lebih rendah dari negara itu sendiri. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak masih bisa terjadi, meskipun satu negara tersebut memiliki keunggulan mutlak pada kedua produk. Hal ini bisa terjadi melalui spesialisasi apabila negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif dari segi biaya atau efisiensi dalam bidang tenaga kerja. Perhitungan perbandingan biaya efisiensi tenaga kerja dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan perbandingan produktivitas tenaga kerja antara dua negara. Contoh penerapan teori keunggulan komparatif, misalnya Indonesia dan Malaysia memproduksi dua jenis barang yaitu kain dan gula. Jika dilihat dari tabel perbandingan produktivitas tenaga kerja, Indonesia lebih produktif dalam memproduksi kain daripada Malaysia, sehingga Indonesia terdorong untuk melakukan spesialisasi produksi kain dan mengekspor kain ke Malaysia. Begitupun sebaliknya, Malaysia lebih produktif dibandingkan Indonesia dalam memproduksi gula, sehingga Malaysia terdorong untuk melakukan spesialisasi produksi gula dan mengekspor gula ke Indonesia. Dari 3 poin materi yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa teori keunggulan komparatif merupakan teori yang penting dalam perdagangan internasional.
Teori ini menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang rendah terhadap negara lain dan mengimpor barang yang negara lain dapat produksi dengan biaya yang lebih relatif rendah terhadap negara itu. Dengan menerapkan teori ini, negara dapat memaksimalkan keuntungan dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional saat ini telah menjadi bagian penting dari naon lupa. Oke, bisa yuk. A few moments later. Contoh penerapan teori keunggulan komparatif, misalnya Indonesia dan Malaysia memproduksi dua jenis barang yaitu kain dan gula. Jika dilihat dari tabel perbandingan produktivitas tenaga kerja, Indonesia lebih Oke, bisa yuk. Namun sebelum teori-teori modern tentang perdagangan Indonesia muncul, ada beberapa Oke, bisa yuk. Begitupun sebaliknya, Malaysia lebih produktif dibandingkan Indonesia dalam memproduksi gula, sehingga Malaysia terdorong untuk melakukan spesialisasi produksi gula dan mengekspor gula. Oke, bisa yuk. Tentang teori prokasif perdagangan internasional. Materi yang pertama yaitu tentang 2,000 years later. yaitu tentang teori prokasif perdagangan internasional. Belum teori-teori perdagangan internasional. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional yang Oke, bisa yuk. Negara harus memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih capek. Assalamualaikum. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa perbandingan sih? Oke, bisa yuk. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak masih bisa terjadi meskipun satu negara memiliki keunggulan mutlak pada kedua produk. Hal ini bisa terjadi melalui spesialisasi apabila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dari segi biaya atau efisiensi dalam bidang tenaga kerja. time